Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Aprilia dengan NIM 1212030076. Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal nomor 1. Bila kita berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan beri contohnya. Jawabannya, secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM, berarti selaras. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan HAM. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM yang mempunyai beberapa kesamaan atau keselarasan yaitu dari kesamaan, equality, kebebasan, freedom, keadilan, justice, dan nilai-nilai yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka kebebasan beragama mempunyai perbedaan antara Islam dan hak asasi manusia. Konsep HAM pada tataran interpretasi praktis memang tidak mungkin menghasilkan kesamaan pandangan, berarti bertentangan. Berarti ada juga pertentangannya antara HAM dan agama Islam. Prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat pada HAM yang dijunjung tinggi oleh agama Islam. Namun pertentangan HAM dan Islam berada pada aspek budaya, menjadi alasan beberapa kalangan umat Islam untuk menolak konsep HAM yang berasal dari budaya Barat. Nah, berarti pertentangannya adalah dari budaya Barat. Nah, sebagai contoh, Islam dan HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar. Islam memberikan jaminan kebebasan beragama. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256. Interpretasi kebebasan dalam Al-Quran tersebut terimplementasi dalam dokumen UIDHR 1981 artikel nomor 10 yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak untuk mengikuti hati nurani dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Jawaban nomor 1. Nomor 2. Demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi tersebut. Harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Jawabannya, 3 cabang kekuasaan penyelenggara negara meliputi legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana dan menjalankan undang-undang, serta yudikatif yang mengartikan interpret undang-undang, melakukan adjudikasi arti undang-undang, dan lembaga adjudikasi arti undang-undang. Nah, pada hakikatnya mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Lembaga 3 ini juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat, yaitu dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespons secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat. Kunci utama dalam hubungan
Tiga lembaga ini terdiri dari 3 tipe hubungan, yaitu lembaga menjadi pembuat kebijakan, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah, dan lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Sesungguhnya format ideal hubungan 3 lembaga tersebut bisa dikembangkan, diformulasikan, dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan nasional yang baik. Nomor 3. Menurut Dawam Roharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Jawabannya, dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu kepada penciptaan peradaban, di mana kata ad-din yang umumnya bermakna agama bisa ditarik pada makna tamadun atau peradaban. Keduanya menyatu dalam makna kata al-Madinah, berarti kota. Berbeda dengan kata al-Qaryah atau al-Balad yang berarti negeri, bedanya al-Madinah mempunyai muatan peradaban dan kebudayaan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani mulai dikenal dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang membangun landasan tauhid. Hal tersebut menjadi fondasi masyarakat komunitas Mekah menuju Yasrib dan mengubah nama menjadi kota Madinah yang diambil dari kota Madaniyah yang berarti peradaban. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda, yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, emansipasi, koordinasi, sinkronisasi, integrasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Perbedaan yang tampak jelas adalah civil society tidak mengaitkan prinsip tatanannya pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani jelas mengacu pada agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, berarti selaras. Namun pada zaman itu lebih kepada peradabannya. Nomor 4. Pertanyaannya, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya, yaitu pertama, membentuk tim siber anti radikalisme dan anti narkoba. 2. Mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman, memiliki rasa cinta tanah air, dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, memperdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalig, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Memperdayakan lembaga pendidikan agama formal kayak TPA, RA, MIMTS, TTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Terus yang keenam, pendidikan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Yang ketujuh, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan, Islam, Kristen, dan agama lainnya untuk pencegahan paham radikalisme. Lalu melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi teroris.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Berikut adalah jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.